bulan Dzulqa'dah. Ya, alhamdulillah. Apapun keadaannya, insya Allah hati kita tetap bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling kita harapkan. Ya. Nah, itu yang paling kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi dan situasi di luar, orang mukmin keadaannya selalu baik dan selalu memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Kenapa demikian? Sebab dia hamba Allah. Sebab dia hamba Allah, bukan hamba situasi, bukan hamba kondisi, bukan hamba keadaan. Enggak. Situasi, kondisi, keadaan berubah-ubah. Ya. Tetapi penghambaan dia kepada Allah enggak terdikat dengan itu semua. Dia menghamba kepada Allah. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap dia menghamba kepada Allah. Ya. Adapun orang yang menghamba kepada kondisi suatu situasi, ya ngikut dengan keadaan, dengan kondisi, dengan situasi. Ya. Wa insyaallah kita semuanya menghamba kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah simbol penghambaan kepada Allah, penghambaan sejati. Keadaan apapun, situasi apapun tidak dapat mengubahnya, ya, dari penghambaan sejatinya kepada Allah. Tatkala beliau di Mekah, beliau tetap hamba Allah. Mau apapun kondisinya, seberat apapun, tidak kurang penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di Mekah. Tatkala beliau datang ke Madinah, hijrah ke Madinah pun enggak berubah keadaannya, penghambaannya kepada Allah tetap. Sekalipun situasi di Madinah dengan situasi di Mekah jauh berbeda. Tetapi penghambaannya kepada Allah itu dia. Tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Sebab bermuamalah dengan Allah. Subhanallah. Tatkala beliau bermimpi, wa ru'yal anbiya wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah. Beliau bermimpi ketika beliau, sebab kan Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, dari sejak saat itu udah nggak menginjakkan kakinya lagi sekian tahun itu ke kota Mekah. Kerinduan kepada kota Mekah besar, bagaimana enggak? Tempat kelahirannya, tempat beliau tumbuh, kampung halamannya. Kerinduan besar, tapi enggak memungkinkan situasi perang antara beliau, kaum muslimin, dengan orang-orang kafir Mekah. Kafir-kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Sehingga satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat dirinya berumrah. Dia bersama para sahabatnya berumrah ke kota Mekah. Dan beliau cerita kepada para sahabatnya, saya mimpi pergi umrah ke kota Mekah. Dan para sahabat tahu ketika mimpinya Nabi adalah wahyu. Dan ketika mereka mendengar apa yang beliau sampaikan, bahwa beliau bermimpi pergi umrah, ini betul-betul para sahabat itu terharu, terpukul. Artinya kerinduan Nabi kepada kota Mekah sudah amat sangat besar sampai ke bawah mimpi, ya. Dan prioritas utama para sahabat adalah bagaimana mewujudkan impian Rasulullah. Itu prioritas mereka.
Maka sahabat bilang, kalau gitu ya Rasulullah, kita berangkat sekarang. Nggak panjang persiapan, mereka berangkat. Ya, tapi juga Nabi tahu keadaan di Mekah itu nggak bakal menerimanya. Perang, ya. Nabi berangkat mengatur strategi, ya, untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya, sengaja Nabi keluar dari kota Madinah itu memakai pakaian ihram. Ya, beliau mengambil miqat dari Bir Ali. Terus sengaja tidak membawa senjata. Senjata pertempuran, senjata lengkap nggak dibawa. Yang dibawa cuman senjata yang biasa dibawa oleh para musafir untuk melindungi diri. Artinya beda, ya. Peperangan senjata lengkap, ya. Dengan apa namanya? Senjata yang dipakai untuk melindungi diri di dalam perjalanan. Ya, hanya sekedar pedang, artinya bukan untuk bertempur. Beda. Nah, beliau atur strategi tersebut. Prioritas utama para sahabat, bagaimana Nabi bisa berumrah. Berangkat. Di tengah perjalanan mendekati Mekah, orang-orang di Mekah mendengar Nabi Muhammad mau datang ke Mekah untuk umrah. Mereka nggak terima. Berani-beraninya Muhammad, kita berperang, dia mau oncang-oncang kaki masuk ke kampung kita untuk melaksanakan ibadah. Betul, Ka'bah bukan punya kita, tapi kita menjaganya. Cuman ini kan menodai keberanian kita. Dia datang ke kampung, ke sarang macan. Ya ibaratnya begitu. Siapa dia? Gue yang berkuasa di sini gitu. Ntar orang-orang Arab di luar sana mau ngomong apa? Akan mencemooh kita. Katanya perang, tapi Muhammad berani-beraninya oncang kaki. Itu nggak ada yang bisa melakukan apapun. Pada diam. Akhirnya jadi mereka nggak terima Nabi Muhammad datang. Dihalangi. Nabi Muhammad kirim orang, kirim Sayyidina Utsman untuk bernegosiasi. Itu waktu Nabi di Hudaybiyah dihalangi. Negosiasi, ya. Bilang, sampaikan kepada mereka kita datang bukan untuk berperang. Peperangan lain waktu, bukan sekarang. Saya datang untuk beribadah. Gak sepatutnya orang beribadah dihalang-halangi. Walhasil mereka gak terima. Panjang lebar kisahnya. Sampai akhirnya, ya, terjadilah perjanjian. Yaitu perjanjian Hudaybiyah yang isinya itu diantaranya orang-orang kafir menghalangi, mereka tidak mengizinkan Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah. Kalaupun mau masuk bukan sekarang, tapi tahun berikutnya. Begitu. Dan hanya boleh di tahun berikutnya itu menetap tidak lebih dari 3 hari. Gitu. Kali ini tidak boleh, harus pulang. Kira-kira itu bagaimana perasaan para sahabat? Mereka marah, bukan karena diri mereka, tapi marah, ya, nggak bisa mewujudkan impian Rasulullah. Artinya udah di tengah jalan, tinggal nyampe, ya, dihalangin, balik lagi. Kan sakit hati banget. Dan prioritas kecintaan mereka kepada Rasulullah luar biasa. Mereka rela mati. Betul-betul apa namanya? Cuman mau marah nggak bisa. Nabi Muhammad yang menandatangani itu perjanjian. Ya. Jadi betul-betul gejolak di hati mereka semuanya. Sampai Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau tanya. Ini udah nggak tahan Sayyidina Umar, betul-betul gejolak di hatinya. Saya mau tanya ya Rasulullah, engkau ini siapa sih? Gitu. Ya aku adalah Rasulullah. Terus engkau datang membawa risalah Allah? Iya. Engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan risalah? Iya. Begitu. Dan engkau katakan bahwa engkau bermimpi masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Iya. Terus kenapa kita rela
Dengan apa kehinaan di dalam agama kita, kita menandatangani kesepakatan ini yang merugikan kita. Katanya Sayyidina Umar begitu udah nggak terima dengan keadaan ini. Sayyidina Rasul SAW bilang, ya Umar, ana abd, saya ini hamba, dan saya hanya tunduk kepada perintah Allah. Ya Rasulullah, kalau emang demikian, bukankah engkau bilang engkau bermimpi melihat dirimu dan sahabat-sahabatmu pergi umrah? Ya, dan mimpinya para anbiya adalah wahyu. Nabi bilang, iya betul. Terus kenapa kita mundur sekarang? Nabi bilang, ya Umar, memangnya aku bilang kepada engkau bahwasanya aku melakukan umrah tahun ini? Tidak. Kalau gitu kita pasti bakal masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Nggak tahun ini ya tahun yang lain. Nggak bisa ngomong Sayyidina Umar. Masih belum bisa terima loh Nabi Muhammad bilang begitu, karena memang cinta betul-betul kepada Rasulullah, sedangkan ini dia khawatir menyakiti hati Rasulullah ketika dihalangi nggak bisa pergi umrah. Dan nggak cuman dia, seluruh sahabat juga begitu, nggak terima. Datang ke Sayyidina Abu Bakar, katanya, Abu Bakar, ini siapa dia? Hadza Rasulullah, ya Umar, hati-hati jangan sembarangan ngomong. Sampai begitunya. Baik, kalau memang betul dia Rasul, artinya ini omongan karena ghirah. Dia Rasulullah. Terus kenapa kita rela kehinaan di dalam agama kita? Kita mundur seperti ini. Kita siap mati. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Umar, innahu Rasulullah. Dia utusan Allah dan dia hamba Allah. Dia tunduk kepada perintah yang diperintahkan oleh Allah. Lihat Sayyidina Abu Bakar beda sama yang lain. Nggak bisa ngomong. Subhanallah, jawabannya sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar. Kalau gitu, ya Abu Bakar, bukankah dia dulu cerita sama kita kalau dia bermimpi masuk ke Mekah, pergi melaksanakan umrah? Dia bilang begitu kan? Sayyidina Abu Bakar bilang, iya betul. Terus kenapa kita mundur? Abu Bakar bilang kepada Umar, ya Umar, emangnya dia bilang sama engkau sekarang kita umrah? Nyebutin tanggalnya? Enggak. Kalau gitu, kita dan beliau akan masuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah itu. Sayyidina Abu Bakar bilang begitu. Diam Sayyidina Umar. Nabi SAW lihat, itu kan yang mau umrah Nabi, yang bermimpi Nabi. Tetapi lihat, beliau bukan hamba kepada kondisi dan situasi. Hamba Allah. Hamba Allah. Diperintahkan berangkat. Bisa sampai, nggak sampai, balik lagi, tunduk sama Allah, nggak berubah penghambaannya kepada Allah. Beliau bilang sama sahabat-sahabatnya, perjanjian udah ditulis, tugas kita memenuhi perjanjian yang kita tanda tangani. Ayo kita pulang sekarang. Kan masih dalam keadaan ihram, jadi harus tahallul, membatalkannya dan membayar denda. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, ayo kita tahallul, kalian botakin kepala, bayar denda fidyah, terus kita pulang. Sahabat nggak ada yang mau, kita nggak mau ya Rasulullah. Sakit hati, bukan sakit hati sama Rasul, maksudnya sakit hati dengan keadaan itu. Kondisi perang memaksa mereka nggak bisa melakukan perlawanan, ya harus tunduk dengan sebab yang nandatangani Rasulullah SAW. Enggak, mereka semuanya pada duduk diam. Dan mereka pengen mewujudkan impian yang Nabi besar Muhammad SAW. Nabi ngelihat para sahabat ngambek, ibaratnya sahabat ngambek, gitu, bingung, masuk ke dalam ke kemahnya. Begitu masuk, istri beliau Sayyidatuna Ummu Salamah ngelihat muka Nabi, kenapa nih? Ya, muka ibaratnya kayak muka sumpah. Ya Rasulullah, kenapa? Ya, sahabat-sahabat saya nggak ada yang nurut nih, disuruh tahallul nggak mau. Ya Rasulullah, katanya Ummu Salamah, maklumi mereka ini sayang kepadamu. Ini yang membuat mereka seperti ini karena kecintaan mereka kepadamu. Mereka ingin mewujudkan impianmu. Tapi engkau yang menandatangani kesepakatan itu untuk mundur. Wajar. Mereka sayang, ini cinta kepadamu. Mereka ingin mewujudkan impianmu, tapi nggak kesampaian. Dan masalahnya mereka nggak bisa marah, sebab engkau yang tanda tanganin. Ya,
Nabi maklumin. Lantas apa yang harus saya lakukan? Lihat, Nabi nanya sama istrinya, seorang wanita. Istrinya Ummu Salamah ini wanita yang sangat berakal, jauh pandangannya. Sampai Nabi ngajak dia musyawarah. Makanya lihat tuh Islam bagaimana. Islam menghargai perempuan. Dilibatkan. Ini perkara penting loh. Nabi melibatkan seorang wanita untuk bermusyawarah. Ketika melihat akalnya, kecerdasannya, pandangannya yang jauh, Nabi melibatkan. Nabi nanya, ini Nabi yang agung, minta pendapat dari seorang wanita. Ayo, itu keindahan agama kita. Nabi tanya, lantas apa yang harus saya lakukan? Gini, sekarang kamu keluar dari kemah. Jangan bicara sama siapapun. Jangan bicara. Keluar dari kemah, semua mata sahabatmu akan melihat engkau, apa yang akan kau lakukan. Ya, keluar dari kemah, panggil tukang cukurmu. Engkau cukur kepalamu. Sebab tahallul itu kan harus dia cukur rambutnya. Ya, engkau cukur kepalamu depan mereka. Begitu. Udah, itu aja. Mereka nggak bakal mau mulai kalau kamu nggak mulai. Maka Rasul ambil dia pendapat. Langsung itu waktu beliau keluar, nggak banyak bicara, nggak bicara dengan siapapun, manggil tukang cukurnya sini. Nabi duduk, beliau dicukur rambutnya. Sahabat ngelihat gitu, air mata berlinang. Udah, inilah keputusan. Mereka semuanya mengikuti Rasulullah, mereka tahallul, ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dalam riwayat saat itu ketika Nabi Muhammad bercukur, ya, itu para sahabat memperebutkan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperebutkan. Dan Nabi membagi-bagi, beliau ambil, lempar ke sini, itu berebutan. Ambil di sini, bagi kemari. Begitu. Itu dalam riwayat disebutkan kadu an yagatatilu. Mereka hampir saling membunuh. Ini ibaratnya saking ramenya itu perebutannya. Diibaratkan seperti orang hampir mau saling bunuh-bunuhan, ibaratnya kayak begitu. Bukan mereka mau saling membunuh, enggak. Jadi saking mereka betul-betul antusias di dalam memperebutkan rambutnya Rasulullah sampai seperti itu. Jumlah mereka itu waktu kalau saya nggak salah sekitar 3.000 orang. Kalau saya tidak salah. Ya, sekitar 3.000 orang atau lebih atau kurang. Ya. Kalau saya nggak luput sekitar itu jumlahnya, saya lupa. Ya. Itu sahabat Sayyidina Anas bin Malik bilang, kita semuanya memperebutkan. Dan itu waktu, ya, kadu anjak itu hampir saling membunuh, ibaratnya demi memperebutkan itu helaian rambut Rasulullah. Dan tiap orang dari kita itu cuma kebagian satu helai. Ada beberapa kalau nasibnya bagus dapat 2 helai, paling banyak 3 helai, nggak lebih dari itu. Mereka memperebutkan helaian rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi pulang. Pulang. Dan tahun berikutnya seperti yang Allah janjikan, datang. Itu ketika berangkat rombongan, ya, Sayyidina Umar baru sadar. Ketika udah berangkat baru sadar, ya Allah, kok bisa-bisanya saya ngomong kasar sama Nabi barusan. Artinya udah, sebab kadang kan keadaan kayak begini menuntut seseorang itu untuk diberikan waktu, kesempatan untuk jernih pikirannya, gitu. Setelah berlalu, baru Sayyidina Umar tuh ketika sendiri sadar, ya Allah, gue nggak sadar barusan gue kasar ngomong sama Nabi, ibaratnya kan gitu. Sampai ya Rasulullah, engkau ini siapa? Kan sampai begitu. Datang ke Sayyidina Bakar, siapa sih dia nih sebenarnya? Sampai segitunya. Udah nggak tahan. Sayyidina Umar kaget, ya Allah, saya sampai ngomong kayak begitu nggak sadar. Waduh, bala nih. Gue bisa kualat ngomong begini. Baru sadar, ini di perjalanan. Ketakutan Sayyidina Umar. Umar bin Khattab tuh jagoan, ciut langsung. Gue kualat, gue hancur, gue binasa. Gue ngomong kayak begini kepada Nabi. Tapi lihat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
maklumin keadaannya Umar bin Khattab. Akhlak, nggak dimarahin, nggak diomelin, itu waktu. Padahal siapa Umar bin Khattab di hadapan Rasulullah? Ketika Umar bin Khattab kasar begitu, artinya lepas kontrol. Ya. Tapi Nabi ladenin, Nabi yang merendah kepada Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Tuh lihat akhlak. Belakangan baru Umar bin Khattab sadar, wah kacau nih. Panik dia, takut benar. Baru sadar setelah apa namanya, dia kembali lagi tuh akalnya. Wah, gua hancur deh nih, gua kualat. Ketakutan, mau ngadep Rasulullah juga bingung dia. Dan lebih dari itu yang dia khawatirkan, saya takut Allah yang turun tangan nih. Itu yang beliau takut. Dia pusing. Ini di perjalanan kan rombongan nih. Ya, ada yang di depan, ada yang di belakang. Umar bin Khattab nggak berani di depan, biasanya paling depan, paling semangat. Mundur paling belakang, paling jauh. Ketakutan dalam benaknya. Ini repot kalau urusannya turun firman Allah kepada Nabi Muhammad menegur aku. Ibaratnya ini kan khawatirnya ini menentang atau apa ya kan gitu. Ketakutan Umar, duduk belakang. Di perjalanan nih dengan ontanya paling belakang, nggak mau dekat sama Nabi, takut. Stres dia. Dia lagi sambil rombongan jalan itu, tahu-tahu ada orang nyamperin dia. Ada, ya Umar, lebih baik kau dicari nama Nabi. Kaget dia. Wah, cari, ada apa? Iya, Nabi nyariin kamu. Ya, kau dipanggil sama Rasulullah. Wah, pasti nih. Ayat dari Allah turun. Panik dia, ketakutan. Mau kabur nggak bisa. Ya, dipanggil sama Nabi. Langsung menghampiri Rasulullah. Itu perjalanan mungkin ya bagi Umar bin Khattab seperti 20 tahun tuh panjang. Padahal nggak jauh, dekat satu rombongan. Ketakutan. Wah, ketakutan. Wah, udah binasa Umar bin Khattab dalam hatinya. Itu waktu saya Abu Bakar sama Rasulullah bareng. Walhasil begitu sampai nggak berani ngomong, nunduk depan Nabi. Rasul bilang, ya Umar, lebih baik ya Rasulullah, barusan Allah menurunkan firman-Nya kepada saya. Itu deg-degan Umar bin Khattab ketawa. Hancur deh udah. 7 turunan Umar bin Khattab sama anak keturunannya binasa selama-lamanya. Dan kata Rasulullah, aku pengen engkau yang dengar. Wah, udah nih, pasti saya nih. Tuh ayat bicara tentang saya. Udah, gua kualat, gua hancur. Dipanggil, ya Umar, sini. Tahu firman Allah berbunyi apa barusan yang turun kepada kau? Enggak. Allah Ta'ala bilang, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberikan fatah itu kemenangan terbesar untukmu ya Muhammad. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu. Tuh ayat semuanya tuh dibacakan. Satu surat penuh tuh. Sampai kisah mimpinya Rasul diceritakan dalam ayat, baiat di bawah pohon itu, semuanya dalam surat itu lengkap dibacakan, yang isinya kabar gembira, kemenangan akan datang. Umar bin Khattab gembira, ternyata bukan teguran dari Allah. Nabi pengen memperdengarkan pertama kali kepada Umar bin Khattab, ini yang kau permasalahkan barusan nih, ini semuanya aturan Allah dan kemenangan dari Allah. Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat bilang tuh kepada generasi setelahnya, kalian menganggap kemenangan terbesar saat Fatah Mekah. Saat Fatah Mekah, penaklukan kota Mekah, kemenangan Rasulullah. Kalian menganggap itu kemenangan terbesar, tapi kami menganggap bukan itu. Tahu kemenangan terbesar kapan? Saat perjanjian Hudaybiyah, itu kemenangan kami. Lihat beda pandang jauh. Kami melihat kemenangan terbesar kami itu dia saat keadaan Hudaybiyah itu. Peristiwa Hudaybiyah, perjanjian yang betul-betul merugikan umat Islam yang nampak di permukaan. Tapi sahabat bilang itulah kemenangan sesungguhnya di situ. Makanya banyak hal kita anggapnya kehancuran, padahal sebaliknya kemenangan. Banyak hal kita menganggap kekalahan, padahal hakikatnya kemenangan. Nah, benar, tahun berikutnya datang dengan membawa umrah.
Nggak lama berlalu 1-2 tahun, melainkan Fatah Mekah datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan terbesar. Wah, kata. Syuf. Bahasa syahid di sini tahu apa? Hamba kepada Allah. Seorang mukmin apapun situasinya, apapun kondisinya, Allah Ta'ala bilang, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, tidak ada yang menimpa kami, ya, melainkan segala hal yang akan menguntungkan kami. Qul, katakan ya Muhammad, lan yusibana, tidak akan ada yang menimpa kami orang-orang beriman, melainkan baik itu yang nampaknya musibah, bencana, tapi ketahuilah yang menimpa kami enggak lain hanyalah hal-hal yang menguntungkan kami. Huwa maulana, dia adalah Tuhan kami. Itu Allah yang bilang begitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, kan Allah Ta'ala bilang, enggak ada yang menimpa. Katakan ya Muhammad, tidak akan menimpa kami. Maksudnya kami orang-orang beriman. Illa ma kataballahu lana, kecuali yang menguntungkan kami. Artinya Allah berjanji, yang menimpa hanya yang menguntungkan. Tetapi ini, hal yang menguntungkan ini hanya menimpa siapa? Orang beriman. Ya, ingat, iman kepada Allah. Yang jadi pertanyaan, kita orang beriman bukan? Insya Allah kita orang beriman di mata kita. Tapi apakah kita beriman di mata Allah? Ya. Kalau memang kita udah beriman di mata Allah, ya, kita masuk standar orang beriman di mata Allah, ambil kabar. Semua yang menimpa kita adalah kebaikan bakal kita. Tetapi kadang kita nganggap diri kita beriman, tapi di mata Allah kita nggak beriman. Oh, kok bisa gitu? Iya, Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah Ta'ala bilang, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah nyebutin tuh, minan nas, ada beberapa orang dari manusia, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Ta'ala bilang, wa ma hum bimu'minin, mereka enggak beriman. Kita termasuk dari yang ini apa enggak nih? Yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Sebagian orang mengatakan, saya beriman kepada Allah dan dari akhir. Allah bilang, mereka enggak beriman. Nah, kita tanya, kita termasuk sebagian orang itu apa enggak? Kita bakal bilang, insya Allah enggak, Beb. Tahu dari mana? Bisa jamin? Bisa jamin enggak? Allah sendiri yang bilang. Ya. Huma yash'urun, mereka enggak berasa loh. Yang bilang enggak berasa bukan namanya, Allah Ta'ala bilang, mereka enggak sadar. Mereka enggak merasakan. Buktinya apa? Fi qulubihim maradh. Hati mereka banyak penyakit. Ambil kabar. Orang yang di hatinya penuh dengan penyakit yang dimurkai oleh Allah, termaksud dari golongan yang begini nih. Dia nggak sadar. Adanya kalau dikasih tahu, jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi. Mereka bakal bilang, weh, saya ini, nahnu muslihun. Kami ini adalah orang-orang yang membawa kebaikan.
ayat Al-Quran. Kita jangan berhayal tentang orang lain. Coba lihat diri kita. Kelihatannya mirip kan? Allah Ta'ala bilang, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka lah para penghancur. Mereka nggak sadar. Mereka nggak berasa. Kalau dikasih tahu, ayo beriman dong yang benar kayak orang-orang. Maksudnya kayak para sahabat, para aulia, para salih. Mereka marah. Emangnya gue beriman kayak orang gila? Nggak terima dikasih tahu begitu. Nganggap dirinya, gue ini beriman. Tuh lihat, saking nggak berasanya begitu. Kata Allah Ta'ala, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka nggak tahu kalau mereka sufaha. Sampai segitunya. Nah sekarang kita ini masuk dari yang begini apa enggak? Kita bisa bilang insya Allah enggak, Beb. Bisa jamin enggak? Allah enggak ada yang bisa jamin di antara kita. Lantas apa? Lantas akui kekurangan kita dan berusaha untuk memperbaiki diri kita dan berusahalah untuk menjadi orang-orang beriman sejati. Dan jangan pernah sombong. Kembali kepada Allah, ya Rabb, kokohkan keimanan di hati kita. Minta begitu sama Allah. Minta keimanan. Biar ditutup diri umur kita dengan iman, hati kita dihiasi dengan keimanan. Siapa yang tahu Allah? Siapa yang tahu? Rahasia Allah. Orang-orang beriman nih, katanya Allah, nggak ada yang menimpa mereka kecuali kebaikan. Nah yang jadi pertanyaan, kita termasuk dari mereka apa enggak? Allahu a'lam. Kita cuma punya kulit atribut, tapi hakikat kita nggak tahu. Allahu a'lam. Kita cuma berharap kepada Allah dan kita berusaha. Ini atribut yang bisa kita lakukan, yang kita punya. Selebihnya kita serahin sama Allah dan kita tetap berusaha jadi orang beriman. Tapi hati-hati, jangan pernah sombong dan jangan merasa di titik aman. Di sini nggak ada orang yang di titik aman. Dan biasanya orang yang merasa dirinya di titik aman meninggalnya tanpa iman. Iya, Sayyidina Umar bin Khattab bilang begitu. Beliau bilang orang yang yang setiap orang yang merasa dirinya itu, sebagian besar orang yang merasa dirinya nggak bakal dicabut keimanan biasanya meninggalnya begitu dicabut keimanan. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah lindungin kita. Allah jadikan kita orang-orang beriman. Ya, intinya paling nikmat tapi bersimpu di pintu Allah. Jangan kita vonis orang, jangan kita suudzon sama orang. Mau vonis diri kita, mau suudzon terhadap diri kita. Orang lain jangan. Kita nggak dikasih hak sama Allah untuk itu, nggak dikasih wewenang oleh Allah untuk itu. Ya, ya Allah bitaufiq. Hatta nufis. Alhamdulillah, majelis kita mulai lagi. Dalam pertemuan kita terakhir kita menghatamkan kitab Al-Mukhtar Minal Anwar fi Suhbatil Akhyar, karya Imam Abdul Wahab Sya'rani, Abdul Wahab bin Ahmad Sya'rani. Kita udah hatamkan itu, alhamdulillah. Lumayan panjang juga, kita baca 4 tahun lebih kayaknya tuh ya. Iya, panjang. Kita udah hatam, alhamdulillah. Udah dipraktekin belum? Udah diamalin belum? Ya, udah pada lupa. Mau gimana? Ya, tapi itu kenyataan. Alhamdulillah, rekamannya deh. Balik ke rekaman, udah diamalin belum? Punya 4 tahun, alhamdulillah sih ada. Iya kan? 4 tahun, 5 tahun. Ini tahu apa? Pertama, nilai plus, anugerah dari Allah bakal kita. Kedua juga bukti. Bukti apa? Satu di antara dua. Bukti yang bisa menguntungkan kita atau memberatkan kita. Bukti yang memberatkan kita, ini buktinya dari Allah. Lo pada hadir kan? Rekamannya ada. Lo amalin nggak? Jangan bilang lo nggak hadir. Jangan bilang lo lupa, nggak ada alasan lupa. Ini masih ada barangnya. Iya. Lo amalin nggak? Wah, berat urusan. Dan memang kita belajarkan untuk itu. Bukan untuk hiasan doang, bukan bakal figura aja. Tapi untuk kita amalin. Alhamdulillah kita udah hatamin.
Dulu selalu saya bilang kalau udah hatam kitab tuh, saya dulu baca kitab Bidayatul Hidayah sama Habib Umar. Begitu kita hadir, Habib Umar bilang, kita senang hatam kitab. Ya, Habib Umar bilang, Garatum Bidayatul Hidayah. Naam Habib, kita jawab serempak semuanya. Alhamdulillah kita udah baca. Khatamtum, kalian udah hatam. Kita bilang, naam Habib, kita udah hatam. Nih hari kita hatam. Alhamdulillah. Terus Habib nanya, hal amiltum bima fiha? Kalian udah amalin belum apa isinya? Diam semuanya. Habib ulang lagi, hal amiltum bima fiha? Kalian ngamalin gak apa yang di dalamnya? Semua diam nunduk. Kalau baca hatam iya, tapi kalau diamalin semua nunduk, gak ada yang jawab. Akhirnya Habib bilang, kalau gitu, kalau sebelum kalian amalin, idzan ma qara'tum. Wa in khatamtum alaf marrah. Kalau gitu kalian nggak baca. Sekalipun kalian udah hatam 1000 kali, tapi kalau belum diamalin kalian nggak baca. Gitu. Mudah-mudahan bisa kita praktekin, kita amalin. Ya, saya ijazahkan bakal antum kitab yang kita baca, kita hatamkan kemarin. Ya, kitab Al-Mukhtar Minal Anwar fi Suhbatil Akhyar yang disusun oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seperti saya dapatkan ijazatan, bil ijazah amah dari Sayyidil Walid Habib Naufal bin Jendan, dari guru-guru saya juga, ya, bersambung kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Jendan, dari gurunya Umar Hamdan, dari gurunya Ali bin Zahir Al-Witri, dari gurunya Al-Imam Abdul Ghani Al-Mujaddidi, dari gurunya Al-Imam Muhammad Abid As-Sindi, dari gurunya Al-Imam Muhammad Sa'id Salih Al-Fullani, dari gurunya Muhammad Sa'id Safar, dari gurunya Abu Tahir Al-Qurani, dari gurunya Al-Imam Syihabuddin Burhanuddin Al-Qurani. Naam, Al-Imam Burhanuddin Al-Qurani. Ibrahim bin Hasan Al-Qurani, dari gurunya Al-Imam Al-Qushashi, dari gurunya Al-Imam Ahmad bin Ali bin Abdul Quddus, dari gurunya Ali bin Abdul Quddus Asy-Syanawi, dari gurunya Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani muallif hadal kitab. Saya ijazahkan kepada antum sekalian. Dengan sanad tersebut mudah-mudahan membawa keberkahan dan manfaat bakal kita sekalian. Berapa tahun yang lalu, ya, 3 tahun lalu lebih kurang, ketika itu saya lagi di Bandara Halim sebelum subuh. Ya, itu waktu mau ke Solo atau kemana, ke Solo kalau saya nggak salah. Enggak, walhasil bukan ke Solo, ke Bondowoso atau kemana saya lupa. Itu sama Habib Umar. Saya bilang sama Habib, Habib, alhamdulillah saya ada majelis, satu majelis malam Rebo yang kita baca risalat Al-Mu'awanah, udah muhatam. Terus juga di wakaf juga kita baca kitab Al-Mukhtar Minal Anwar. Saya tanya, kira-kira kalau udah hatam saya baca apa? Habib bilang yang di Risalatul Mu'awanah kamu baca setelah hatam malam Rebo itu, baca kitab Abdul Wahhab Asy-Sya'rani juga, yaitu judulnya Lawagihul Anwarul Qudsiyah fil Bayan Uhudul Muhammadiyah. Alhamdulillah tuh kita baca sekitar 1 tahun berlalu. Ya. Terus kalau yang di wakaf, Habib Umar bilang kalau udah hatam kitab Al-Mukhtar, baca kitab Majmu' karya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Insyaallah ke depannya kita akan baca Majmu'. Kalau Mukhtar Minal Anwar kitabnya tipis kemarin kan, nggak tipis-tipis banget, sekitar 100 atau 90 halaman lebih kurang, paling banyak 120 halaman. Ya, lebih kurang segitu tipis. Nah ini Majmu' tebalnya segini nih. Nggak tahu berapa tahun kita hatam itu. Tapi nggak apa-apa. Seorang mukmin seumur hidupnya dia nuntut ilmu. Ya, seumur hidupnya dia nuntut ilmu. Alhamdulillah, yang memuliakan kita dengan ilmu, dengan majalis, dengan akhlak. Ya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin man fitani ya arhamar rahimin. Ini udah adzan belum? Bentar lagi kayaknya. Ya. Ala hadhihi niyatin salihah wa ma'atullah min jami'in niyat salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ولما نظم الفكر من رضي الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. أتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وآل حضرة اقترابه من احبابه. اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تحفظنا في جميع اطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية هامتنا وتتقبل منا وتحركنا فيه من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من الصادقين ولحقك وحقي من المؤدين ولعادك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من أثر هذا الحبيب وأزره وله ظاهرا ومن بركة وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وآل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وهدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العذاب ولاة الحق في جميع النواهي والاقطار وايدهم بتأييد من عندك ونسن على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحزن الحسين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وادمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين واذا توفتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير اجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لي هوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبي آله وصحبه عدادة الشسب والحمد لله في البدء